Baik, kita akan lanjutkan untuk materi kalkulus 2. Kemarin sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa integral trigonometri, lalu juga teknik substitusi yang merasionalkan. Maka sekarang kita akan lanjutkan ke integral fungsi rasional, menghitung integral fungsi rasional dengan menggunakan pecahan parsial dan strategi pengintegralan. Memiliki strategi apa yang harus dilakukan bila dihadapkan pada suatu bentuk integral. Jadi sekali lagi, ini hanya beberapa bentuk saja ya, gitu ya, walaupun, memang banyak, tapi ini sebenarnya hanya beberapa. Ada kemungkinan bahwa kalian, di secara nyata gitu ya, ada kasus bahwa integral itu sangat sulit untuk dilakukan. Tidak ada teknik yang bisa digunakan, maka harus menggunakan numerik, seperti itu. Itu terjadi. Tapi tentu di sini kita hanya melihat beberapa integral yang bisa digunakan suatu teknik untuk melakukan pengintegralan tanpa menggunakan bantuan komputer atau numerik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, untuk integral fungsi rasional, jadi di sini fungsi rasional adalah hasil bagi dua buah fungsi polinom. Secara umum, fungsi rasional dapat dituliskan sebagai fx sama dengan px ditambah r per x ditambah qx. Dengan P, Q, dan R adalah polinom, artinya pangkat banyak gitu ya. Dan derajat R itu kurang dari derajat Q. Biasanya untuk menggunakan fungsi rasional kita gunakan bentuk seperti ini sehingga pangkat di Lx gitu ya, pangkat polinomial di Lx itu lebih rendah dibandingkan yang Qx. Nah, integral dari Px tentu kalau hanya polinom dapat diperoleh dengan mudah. Karena ya hanya pangkat kan, misalnya X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah 10, X pangkat 3, dan seterusnya. Itu akan kita mudah lakukan pengintegralan. Yang menjadi masalah adalah yang ini, fungsi rasional yang ini. Oke, contoh, ini misalnya tentukan integral dari X plus 1 per X kuadrat plus 1 dx. Di sini, ini kayaknya waktu itu sudah pernah ya. Jadi kita sudah melihat bahwa oke, bentar. Ini jadi kita ubah dulu di sini. Jadi kita pecah yang X per X kuadrat plus 1, X per X kuadrat plus 1, ditambah ininya 1 per X kuadrat plus 1. Seperti itu. Dan yang bagian sini kita gunakan mana pulpen, nah ini ya. Yang ini kita lakukan warna merah deh. Nah, ini kita lakukan substitusi U sama dengan X kuadrat plus 1, maka kita dapatkan DU-nya adalah X dx, sehingga ini adalah menjadi setengah ln X kuadrat plus 1, sorry 2X dx ya DU-nya. Nah, yang ini adalah 1 per X kuadrat plus 1, integral dari 1 per X kuadrat plus 1 dx, ini adalah anti turunannya dari arcus tangen. Jadi ini bentuk khusus ya, kalian mau nggak mau ini harus diselesaikan dengan arcus tangen, tidak ada cara lain. Nah, jadi arcus tangen pangkat min 1x, sehingga hasilnya adalah setengah ln X kuadrat plus 1 ditambah arcus tangen X plus C, seperti itu. Nah, jadi tidak ada teknik untuk menyelesaikan yang ini, kecuali menggunakan arcus tangen. Ya, mungkin bisa secara numerik gitu ya, tapi itu lebih susah gitu ya, dilakukan secara manual oleh manusia. Nah, itu contohnya. Berikutnya, untuk yang ini, X kuadrat ditambah X plus 1 dibagi X kuadrat plus 1. Baik, jadi ini bisa dikerjakan dengan sebenarnya beberapa cara, dan nanti salah satu caranya kita menggunakan fungsi rasional yang ini ya untuk dekomposisi dari faktor linear. Ini adalah salah satu cara. Jadi lagi-lagi teknik pengintegralan ini untuk membantu mempermudah kalian gitu ya kalau menemukan suatu bentuk tertentu, dan satu bentuk itu bisa saja diselesaikan dengan beberapa teknik gitu ya. Tapi teknik mana yang lebih mudah dilakukan atau lebih cepat dilakukan, itu tergantung dari bentuk dari integralnya tersebut. Nah, misal kita hendak menghitung integral 1 per X kuadrat min 1 dx. Nah, jadi ini contohnya.
Di sini kita akan menggunakan, dekomposisi atau, faktor linear gitu ya. Jadi kita mengubah bentuknya ini, supaya apa namanya, menjadi lebih mudah untuk, diintegralkan. Jadi misalnya di ini 1/(x²) min 1, x² min 1 itu kita bisa pecahkan faktornya menjadi akar x min 1 dikali sorry, akar 1 dibagi x min 1 dikali x+1, ini sama. Nah, di sini maka kita bisa pecahkan kalau dalam bentuk perkalian kita pisahkan, eee, per x min 1 ditambah per x+1 dengan bagian atasnya. Nah, ini bagaimana menentukan bagian atasnya, jadi sebut saja pertama, yang ini adalah kita belum tahu gitu ya, bukan setengah, sebut saja ini adalah A dan ini adalah B, seperti itu. Nah, berikutnya karena ini adalah hasil kali atau hasil perkalian dari sini, maka ini sama saja kita melakukan kali silang istilahnya. Jadi menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebut, kalau dia bentuknya perkalian, apa namanya, dikalikan seperti ini, maka tinggal kita kali silang. Jadi B dikalikan X min 1, ini awalnya plus dulu aja ya, B dikalikan X, min 1 dan A dikalikan X plus 1. Maka, karena yang bawahnya menjadi sama seperti ini, kita hanya pedulikan yang bagian atasnya aja. A dikali X plus 1 itu kan menjadi mmm, A lalu dikali X ditambah A, gitu. Lalu kemudian ditambah B dikali X min 1 adalah BX dikurangi B. Nah, kemudian bentuk ini itu disamakan dengan atau dibandingkan dengan yang ini. Ini kan nilainya 1. Maka kita lihat bahwa di sebelah kiri itu tidak ada bagian yang memiliki variabel X. Artinya AX ditambah BX itu nilainya harus 0 atau A plus B sama dengan 0. Maka di sini adalah A plus B sama dengan 0. Oke. Nah, karena tidak ada yang mengandung X, berarti kan AX plus BX harus sama dengan 0 ya. Hmm, atau saya satu-satu aja deh, ya AX dulu. Kita biar paham berarti AX plus plus BX ini harus sama dengan 0 ya. Ini ya, ini sama dengan 0 atau A plus B sama dengan 0. A plus B sama dengan 0 ya. Berarti kita tahu ya A sama dengan min B gitu. Nah, berikutnya ini ada A dikurangi B dan ini hasilnya harus 1. A dikurangi B gitu ya. A dikurangi B ini harus sama dengan A dikurangi B. Nah, ini sama dengan sama dengan 1. Nah, jadi kalian bisa melakukan substitusi, jadikan A sama dengan min B, berarti min B sama dengan A ya, plus A. Nah, ataupun menggunakan eliminasi dan lain sebagainya, maka kalian akan dapatkan bahwa A itu adalah setengah, B adalah min setengah, seperti itu. Jadi kalau kita masukkan A ditambah setengah ditambah min setengah sama dengan 0. Setengah min setengah sama dengan 1. Ya. Nah, ini, tidak perlu khawatir terbalik gitu ya, misalnya kalian tuliskan X plus 1 di yang sebelah kiri, ini X min 1 gitu ya. Ya pasti itu akan mengikuti nantinya. Pokoknya yang di, apa namanya, yang di atas X plus 1 atau yang dibagi dengan X plus 1 itu pasti adalah min setengah, gitu. Itu juga dengan yang X min 1 ini di atasnya pasti adalah setengah. Itu akan menyesuaikan sendiri. Jadi di sini kita dapatkan
A-nya adalah setengah, B-nya adalah min setengah, makanya ini jadi min. Nah, jadi kita bisa memisahkan untuk 1/x² min 1 ini sama dengan setengah 1/x min 1 dx dikurangi setengah 1/x+1 dx. Ini kita gunakan substitusi, maka menjadi ln x min 1 dan ini adalah ln x+1. Tinggal dikalikan setengah dan min setengah, seperti itu. Jadi kita lakukan dekomposisi faktor linear. Nah, bagaimana untuk kasus yang seperti ini? 1 dibagi x+1 ini ya. Maka kita bisa menuliskan seperti ini dan juga mendapatkan bentuknya. Karena ini perkalian, maka menjadi A per X ditambah B per X+1. Dan kita akan mencari nilai A dan B-nya sama dengan cara yang sama. Jadi kita melihat di sini, kita lakukan kali silang, ini dengan ini. Jadi kita dapatkan di sini, benar ya, karena ini kan langsung dikali, ini dikali X, dan ini dikali X+1. Jadi, pertama adalah A X plus A ditambah BX. BX. Nah, lagi-lagi ini sama dengan 1 ya. Jadi lagi-lagi kita lihat bahwa B-nya perlu saya tambah, enggak ya, kan udah X. Oke, jadi kita lihat bahwa di sini bentar. Nah, jadi ini lagi-lagi kita cari pasangannya yang nempel dengan X, yang nempel dengan variabel X. Kita bisa melihat di sebelah sini, gitu ya, sebelah kanan tidak ada ya, hanya satu kan, tidak ada X-nya. Berarti di sini lagi-lagi kalau kita buat bahwa AX plus BX, nah, jadi yang hanya ada X-nya saja ini sama dengan 0 karena di sebelah kanan tidak ada, ya, 0. Berarti A plus B sama dengan 0. Nah, atau lagi-lagi A sama dengan min B ya. Nah, sama dengan 0, itu ya. Atau A sama dengan min B yang kemudian A ini dan di sebelah kanan ada 1, berarti ini jelas A sama dengan 1. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa B-nya sama dengan min 1, seperti itu. Jadi di sini bisa tuliskan bentuknya menjadi, untuk yang ini sama dengan integral berarti A-nya tadi 1/x dx dikurangi B-nya adalah min 1 ya, dikurangi integral B-nya adalah 1 per X+1 dx ya. Jadi ini nah, maka yang ini menjadi ln X, integral yang ini menjadi ln X+1 minus tadi. Jadi hasilnya adalah sama dengan ln X min ln X+1 dx, jangan lupa mutlaknya ya, seperti itu. Ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita akan membaginya berarti ya disesuaikan aja dengan banyaknya perkalian. Di sini X, di sini adalah X+1.
dan di sini adalah X plus 2. Lalu di atasnya tinggal ini A, ini B, dan ini adalah C. Seperti itu. Lalu dikali silangnya gimana? Jadi A nanti dikali dengan X plus 1 dikali dengan X plus 2. B dikali dengan X dikali dengan X plus 2. Dan C dikali dengan X dikali dengan X plus 1. Seperti itu. Jadi nanti karena ada 3 ya, 3 persamaan, juga nanti ada 3 persamaan gitu ya. 3 variabel gitu ya di sini, maka akan ada 3 persamaan. Jadi kita kalau kalikan, A dikali X plus 1 dikali X plus 2, X kuadrat berarti nanti ini ya, yang ini jadi AX kuadrat. Entar saya bisa nulis nggak ya? Ini nggak bisa pakai formula. AX kuadrat ditambah, berapa ini menjadi 2X, 3X ya? 3AX ditambah 2, 2A ya. Nah, nanti begitu juga dengan B dan C. Nah, di sini kan ada X kuadrat lagi-lagi, nanti juga di sini ada B, B di X kuadrat dan ada CX kuadrat. Tapi di sini tidak ada, artinya A tambah B ditambah C sama dengan 0. Seperti itu, karena di sini tidak ada X kuadrat, gitu. Lalu cari yang, hanya ada X-nya saja. Di sini berapa, A dan B dan C, dan kemudian cari, sama dengan nanti 2, kemudian yang tidak ada X-nya. Ini kan 2A ya, berarti 2A ditambah B-nya itu berarti, 2 ya. X kuadrat tidak ada ya, 0 ya. Berarti kalau B 0, C pun X kuadrat plus X 0 ya. Nah, berarti bisa kelihatan bahwa nanti, di sini kan, saya tambah nggak? Oke, ditambah, saya coba kalikan, ini berarti BX kuadrat ditambah B2X ya, 2BX ditambah, ini bagian gampangnya ya, CX kuadrat ditambah, 1 CX ya, X saja ya, CX sama dengan 2X min 2. Nah, kalian bisa melihat bahwa X kuadrat di sini ada X kuadrat, saya coba jadikan warna warnanya X kuadrat misalnya warna hijau, nggak bisa satu-satu. Ya udah, jadi saya draw lagi aja lah. Nah, jadi di sini lihat, X kuadrat, ini pun X kuadrat, ini juga X kuadrat. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 0 ya. Di sini kita buat warna merah. A tambah B ditambah C sama dengan 0. Paling gampang biasanya cari yang paling ujung dulu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita lihat ini aja. Lalu berikutnya, lalu yang hanya X-nya saja, di sini ada 3A kali X, 2B kali X dengan C. Nah, jadi, ini yang hijau, berarti 3A ditambah 2B ditambah C, ini sama dengan 2. Karena yang ada X-nya ini adalah 2 kan ya, 2X. Nah, lalu yang terakhir,
Nih, hanya ada 2A, itu sama dengan min 2. Jadi kita bisa menuliskan bahwa ganti biru, nah ini ya, 2A sama dengan min 2, sorry, min 2, maka kalau 2A sama dengan min 2 artinya ya A sama dengan min 1 kan. Nah, jadi dari sini kita sudah dapatkan nilai A-nya min 1, seperti itu. Misalnya ini min 1, berarti B ditambah C sama dengan 1. Di sininya min 3, jadi 2B ditambah C sama dengan min 1, seperti itu. Oke, coba ya bisa saya tuliskan di sini. Berarti karena kita sudah dapat yang ini ya, nah mungkin di sini bisa dituliskan ulang, maka min 3 ditambah 2B ditambah C sama dengan 2, atau 2B ditambah C sama dengan min 1. Nah, kita dapatkan yang ini. Yang di sini, berarti karena A-nya min 1, berarti B plus C sama dengan 1, seperti itu. Hmm. Nah, kita bisa lakukan substitusi atau kita bisa menggunakan eliminasi, gitu ya. Misalnya, eliminasi kita gabungkan antara yang 2 ini, B plus C sama dengan 1 dengan 2B plus C ya, B plus C sama dengan 1 dengan, 2B plus C sama dengan, min 1. Nah, Nah, lalu kita misalnya di sini adalah biar C-nya hilang, misalnya dikurangi, seperti itu ya. Maka kita akan dapatkan, eh, eee, kalau dikurangi berarti min B sama dengan 2, gitu. Jadi kalau atau B sama dengan min 2. Nah, jadi kita dapatkan kalau B-nya sama dengan min 2, maka kita dapatkan C-nya sama dengan 3. Gitu, karena kalau min 4 ditambah 3 min 1, min 2 ditambah 3 1. Jadi kalau kalian menuliskannya benar, pasti ada jawabannya. Tapi kalau kalian salah di sini kemungkinan, nanti ini tidak terpenuhi. Jadi kita bisa dapat di sini adalah A sama dengan min 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 3. Maka di sini di integralnya masing-masing gampang kan? Ini adalah integralnya pasti ln X, ini adalah ln X plus 1, dan ini adalah ln X plus 2. Tinggal dikalikan dengan ini aja. A-nya min 1 berarti min ln X. Tambah B-nya min 2 berarti min 2 ln X plus 1. Tambah C-nya 3 berarti 3 ln X plus seperti itu. Ya. Oke. Hmm, Nah, untuk kasus kalau misalnya ada bagian X kuadrat seperti ini, ya, selama ini kan ia hanya X saja ya, X, apa namanya, polinomial pangkat 1 derajat 1 gitu ya. Nah, tapi kalau ada derajat 2 seperti ini dan ini tidak bisa difaktorkan, beda dengan kasus yang ini, mana, yang sebelum yang paling awal, ini kan bisa difaktorkan. Nah, jadi ini, mana, kuadrat. Nah, seperti ini dipisahkannya dengan cara bahwa yang pangkat, polinomialnya itu lebih dari 1, maka di atasnya itu dibuat, polinomialnya kurang dari, 1 kurangnya dari yang bagian bawah. Jadi misalnya ini kan X dengan X kuadrat plus 1, ini ya, saya ganti merah aja. Oke, jadi X-nya ini tetap. Nah, yang X kuadrat, jadi A per X. Nah, untuk yang X kuadrat plus satunya ini menjadi BX ditambah C. Jangan hanya B-nya saja, seperti itu. Ini pasti akan, kurang dari 1 ya. Misalnya ini X pangkat 3 berarti ini ya
X pangkat 2 dan semuanya harus ikut ya, misalnya ada contohnya yang X pangkat 3 nggak? Mmm, oke, kayaknya nggak ada. Nah, misalnya ini X pangkat 3 plus 1, nah di atasnya tetap harus BX kuadrat ditambah CX ditambah D, misalnya seperti itu, jadi semua urut. Nanti gitu ya, kalaupun misalnya, apa namanya, ini mungkin saja nanti B-nya jadi 0, seperti itu. Jadi artinya sebenarnya tidak ada X-nya, tapi tetap saja kalian harus menuliskan terlebih dahulu, gitu. Nah ini jadi kita, ini dengan cara yang sama kita bisa bentar, ini X kuadrat plus 1 ya bisa langsung dikalikan, silang untuk kasus yang ini ya. Jadi ini kali ini, ini kali X kuadrat plus 1 ini juga sama, ini dikali X kali X. Entar nggak ada yang lupa kan? Iya ini bukan yang kuadrat ya, oke betul. Nah jadi kita cari lagi, berarti kita cari berarti A X, saya nggak bisa pakai pangkat sih ya, jadi AX2 aja ya. Jadi pangkat, s AX kuadrat plus A ditambah BX kuadrat plus CX sama dengan 1. Jadi yang ini ambil kali silang gitu ya, ini sama dengan nilai yang ini, 1. Nah ini jadi kita bisa melihat kan bahwa A-nya itu pasti sama dengan 1 karena ini nggak ada yang menempel lagi kan, ya dengan X kuadrat. Nah tapi tetap saja kita harus memperhitungkan berapa B-nya, berapa C-nya, gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa mendapatkan bahwa A sama dengan 1 karena itu yang sama-sama tidak ada, X ataupun X kuadratnya, itu. Saya coba bawahin dulu. Nah, berikutnya, eee, yang nah di sini kita bisa melihat bahwa yang X itu hanya CX saja ya. Iya betul ya, BX kuadrat CX ya. Berarti dan di sebelah kanan itu tidak ada kan yang mengandung X, variabel X yang menempel dengan artinya C sama dengan 0. Lihat bahwa ujung-ujungnya di sini pasti, apa namanya, ini 0, tidak, apa namanya, tidak ada nilainya gitu ya, tidak dituliskan, tapi tetap kita harus menggunakan, bentuk yang ini, gitu. Tidak bisa ya jangan diabaikan, karena dalam beberapa kasus bisa saja ini tidak 0, ini yang 0, itu bisa, seperti itu. Nah, berikutnya, yang X kuadrat, A ditambah B sama dengan 0. Nah, karena A-nya 1 berarti kita dapatkan B sama dengan minus 1. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah, berapa, 1/X, ini ya, berarti kita dapatkan ini sama dengan integral. Kenapa integral selalu nggak bisa bentuk, mmm, nah integral 1/X, saya, biar cepat digabung dulu aja lah, B-nya min 1 ya, min X per X kuadrat, mmm, X kuadrat plus 1, dx. Oke, di sini 1/X dx itu menjadi ln X kan, ini jadi ln X saja, ln X, lalu ini kita bisa menggunakan substitusi dengan U sama dengan X kuadrat plus 1, maka du-nya adalah 2X dx. Berarti X dx sama dengan setengah du, berarti di sini adalah min setengah ln X kuadrat plus 1, ln X kuadrat plus 1.
Jangan lupa plus C-nya, lalu, biar aman kita mutlakkan, mutlak. Ini juga mutlaknya, mutlak X, seperti itu. Nah, mudah ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, tadi berarti, eee, dipisahkannya menjadi A per X, ini bisa difaktorkan nggak ya? Yang dijumlahkan 2 yang dikalikan 5 satu nggak bisa ya? 5 1 kan nggak bisa, berarti mau nggak mau ini berarti, di bawahnya ini berarti ini apa namanya, faktorisasinya seperti ini A per X ditambah, nah ininya, X kuadrat plus 2X plus 5. Nah, dipanjangkan, naikkan ke atas. Nah, di atasnya ini, jadi kurang satu dari, pangkat terbesar, berarti ini adalah BX ditambah C. Nah, selalu seperti itu. Ah, C. Nah, dan kita lakukan hal yang sama seperti di atas ini, seperti itu. Nah, untuk, bentuk kalau misalnya ada X kuadrat seperti ini pun berlaku untuk yang X plus satunya kuadrat ya, gitu ya. Kalau ada yang bentuknya X kuadrat seperti ini, mmm, bentar, oh, jadi, ini, pertama X kuadratnya dalam bentuk X kuadrat, ini kan menjadi AX plus B per X kuadrat, ditambah C per X plus satu. Nah, biasanya ini kemungkinan kalau B-nya tidak nol, ini akan agak apa namanya, sulit untuk dilakukan integral. Maka kita bisa pecahkan bagian yang ininya, gitu ya, yang ini, itu menjadi bentuk yang ini. Jadi kita bagi 2 ke dalam, A per X dengan ditambah B per X kuadrat. Jadi, untuk kuadrat seperti ini kita lakukan pengulangan X dengan X kuadrat. Ini sehingga dipecah lagi menjadi yang AX ditambah B-nya yang ini, jadi A per X ditambah B per X kuadrat, seperti itu. Nah, jadi ini lagi-lagi, bisa diselesaikan lagi dengan, kali silang ya, menyilang dengan yang di bawahnya ya. Mhm, mhm, mmm. Tapi ini istilahnya bukan, kali silang ya, karena pokoknya kita ingin menyamakan bagian penyebutnya dengan yang ini. Artinya untuk kasus yang A, ini nanti dikalikan dengan X dikali X plus satu gitu ya. Jadi tidak perlu dikalikan dengan X kuadrat. Dikalikan X dikali X plus satu. Yang penting penyebutnya sama dengan yang ini. Ini kan hanya X, sedangkan di sini X kuadrat dikali X plus satu. Artinya dia kurang, bukan kurang apa, harus dikali dengan X plus satu seperti itu. Untuk yang X kuadrat hanya perlu dikalikan X plus satu. Jadi B-nya hanya dikalikan X plus satu. Sedangkan C hanya dikalikan dengan X kuadrat, gitu ya. Yang penting, ininya sama, gitu ya. Faktorkan, X pangkat 3 min satu ini, X min 1, X pangkat 3 ya ini, dari pangkat 3 ya bisa difaktorkan. Sebenarnya untuk melakukan pemfaktoran, agak ada beberapa triknya ya. Jadi lakukan dengan pembagian, dengan misalnya dengan X plus satu gitu ya, dibagi dengan X plus satu atau dengan X min satu seperti itu. Baik,
Berikutnya kita akan lanjutkan ke persamaan diferensial logistik. Jadi pada, sebelumnya di ini ya, di fungsi transenden tentang persamaan diferensial, kita membahas persamaan diferensial Y aksen sama dengan KY yang terkait dengan pertumbuhan suatu populasi Y sama dengan YT. Di sini kita mengasumsikan bahwa ruang tidak terbatas atau source-nya tidak terbatas sehingga populasi dapat bertambah terus tak terbatas dan itu tidak terjadi ya. Jadi, apa namanya, kalau Y aksen sama dengan KY, dia maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Saja ya, tak terbatas. Kenyataannya bahwa, space atau tempat yang apa namanya, tanah yang kita tempati, lahan yang kita tempati itu terbatas. Dan khususnya bahwa makanan gitu ya, makanan yang harus dikonsumsi itu juga sangat terbatas. Tidak mungkin, apa namanya, tidak mungkin tidak terbatas kan ya. Nah, maka, pertumbuhan, model pertumbuhan seperti ini sangat tidak, mungkin terjadi, tidak rasional, seperti itu. Bila ruang terbatas, maka ada kapasitas maksimum L dan persamaan diferensialnya menjadi Y aksen sama dengan KY dikali L min Y, ya. Yang dikenal sebagai persamaan diferensial logistik. Nanti bentuknya dibandingkan bentuk yang, seperti ini, dia menjadi ada batasnya. Jadi di sini misalnya, nah ini adalah L-nya misalnya. Nah jadi saya ganti hijau biar lebih, biru. Jadi, ini salah, itu merah, nah nah, jadi misalnya ini adalah L-nya, batasnya logistik gitu ya, dinamakan logistik. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini. Awalnya mengikuti pertumbuhan biasa, tapi mendekati L dia akan, sebenarnya nggak nyampe L ya, di nah, L-nya agak naik. Nah, dia, semakin mendekati L gitu ya, tapi istilahnya asimtot, mendekati, gitu. Jadi bentuknya ini terbatas, ini lebih rasional untuk pertumbuhan seperti ini. Yang dikenal dengan sebagai persamaan diferensial logistik, gitu. Jadi bisa dilakukan, contohnya seperti yang ini, jadi suatu populasi bertumbuh sesuai dengan persamaan logistik, Y aksen sama dengan 0,01 Y dikali 250 min Y. Populasi awal, berarti saat, T sama dengan 0, itu adalah 100. Tentukan populasi pada saat T sama dengan 5, misalnya seperti itu. Hmm, ya. Jadi, kita bisa menentukan, ini langsung dijawab ya. Oke oke, jawab, Y aksen sama dengan 0,01 Y, 250 min, Y, mmm, bentar. Jadi, Y-nya ini nanti kita harus pindahkan ke bagian sini ya, atau ini bisa langsung sih. Jadi kita bisa menuliskan Y aksen dibagi, saya pindahkan Y-nya sini dikali 250 min Y, lebih tepatnya mungkin, bukan Y aksen ya, Y aksennya kita ganti dengan DY per DT biar lebih gampang. Jadi ini adalah DY, jadi Y aksen itu sama dengan DY per DT kan. DY per DT, nah jadi DY-nya di sini dan DT-nya saya pindahkan ke sebelah kanan yaitu 0,01 DT. Nah, jadi kita integralkan kedua sisi, yang ini diintegralkan, yang ini pun diintegralkan.
Nah, di sini integralnya gampang, 0,01 T, sudah selesai. Yang ini, maka kalian, bisa menggunakan tadi, nah, apa namanya, rasional yang ini, faktor, fungsi rasional, seperti itu. Jadi yang sebelah kanan, agak gampang, 0,01 T. Nah, yang ininya kalian ubah dulu ke dalam, apa namanya tadi, A dan B ya, berapa ya, A per Y, ininya 1 kan ya, sama dengan 1 kan. A-nya berarti dikali 250 min AY, A 250, lalu BY 250 A, 1 berarti A-nya itu adalah 1/250. Mmm, saya biar agak cepat ya, di sini berarti integral Y ditambah yang ini adalah 250 min Y. Nah, jadi ini A dengan B kan, 250 A itu sama dengan 1, berarti A-nya adalah 1/250 di sini, 1/250. Nah, B-nya, BY, AY, eh, B min A sama dengan 0, berarti B-nya adalah plus 250, 1/250 juga. Seperti itu. Tinggal diintegralin berarti ini adalah ln 1/250 ditambah sorry, ln Y ya, 1/250 ln Y ditambah 1/250 ln, ini 250 min Y, seperti itu. Jadi ini udah kita bisa tuliskan 1/250 dikali ln Y ditambah, tambahkan ya, BY B min A. Ini adalah ln 250 min Y. Nah, seperti itu. Sama dengan 0,01 T. Lalu ini 250 bisa pindahkan ke kanan, berarti menjadi 0,25 T ya. Lalu kemudian kita pangkatkan, seperti itu. Pangkat ln Y ditambah pangkat ln 250 Y, jadi kalau pangkat kan tambah sama dengan dikali kan ya. Berarti pangkat ln Y dikali dengan pangkat ln 250 min Y. Berarti Y dikali 250 min Y. Hasilnya adalah pangkat 0,25 T. Nah, jadi kita dapat jawabannya Y-nya berapa gitu ya. Hmm, atau bisa diubah nggak ya? Y dikali 50 Y, hmm, nanti Y kuadrat ada cara lebih ini nggak ya? Karena Y ditambah 250 min Y. Enggak sih, itu cukup. Di dalam Y ya. Y
dikali 250. Nah, jadi kita bisa menghitung pada saat T sama dengan 5 nanti ya, ini kan, oh sorry, pada saat T sama dengan 0, ini nilainya adalah 100, seperti itu. Nanti ditambah C-nya, nanti kita dapatkan C-nya lagi, seperti itu. Ini nggak cukup soalnya. Ini berarti kan, eee, 0,01 T, ya. Jadi 250-nya kita bisa pindahkan ke sini jadi 0,25, iya, 0,112, oh 0,100 ya, 2,5 ya, 2,5 T, 0,01 kan ininya ya, 0, ya, 2,5 T, lalu tinggal di-E pangkatkan, kayaknya bisa di sini deh. Jadi di sini kita E pangkat yang dalam kurung ini, heeh, sama dengan E pangkat 250 dikali 0,01, 2,5, koma, jangan lupa komanya, E, 0,5 T plus C. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini berarti len Y ditambah len 250 min Y. Nah, jadi kan di sini len apa namanya, kalau pangkat E pangkat A plus B itu kan sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B kan. Berarti, E pangkat len Y itu adalah Y dan, dan E dikali E pangkat len 250 min Y itu adalah 250 min Y, itu sama dengan E-nya, gitu. Nolnya ya, L min Y sama dengan yang ini, E pangkat 2,5 T plus C, seperti itu. Ini bisa dibuat jadi Y gitu ya, Y sama dengan apa, tapi kalau mau untuk apa namanya, kalau hanya untuk dihitung, kita bisa langsung sini. Berarti populasi awal diketahui 100, berarti pada saat T sama dengan 0 gitu ya, ini adalah C, pada saat T sama dengan 0, ininya Y-nya adalah 100, berarti 100 dikali, 150 itu sama dengan C, berarti C-nya adalah 100 dikali 150, begitu. Lalu, kalau menjadikan bentar, bisa nggak ya? Kalau len itu dikali, jadi negatif 250 Y, hmm 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 hmm. Nanti untuk T sama dengan 5-nya dia agak susah ya. Kalau jadi 250 Y min Y kuadrat bisa difaktorin nggak ya? Untuk Y sama dengan ininya, oke, jadi ini, misalnya ya, bukan ini kali C ya harusnya ya. Nah, karena ini ya plus C-nya harusnya di sini kan, plus C seperti itu. Ya misalnya ini anggap aja C1 gitu ya, nanti kan dikali 250 jadi anggap aja C atau C-nya 250 C1 itu bisa. Nanti dari sini kita dapatkan kalau T-nya sama dengan 0, ini C, E pangkat
2,5 T ya. Nah, jadi kalau pas dasar T-nya sama dengan 0 dan Y-nya adalah 100, berarti kan di sini adalah 100 dikali 205 dikali 150 ya. Maka itu adalah nilai C-nya. C sama dengan 100 dikali 150. Berapa? 15.000 ya. Nah, ini adalah C-nya. Lalu kita bisa menyelesaikan menggunakan persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kan Y kuadrat minus 250 minus 15.000 E pangkat 2,5 T gitu. Jadi, menggunakan rumus ABC gitu ya. Jadi, kita bisa tahu Y-nya itu sama dengan min 250 plus minus akar, B kuadrat min 4AC plus 50 kuadrat min 4AC. Berarti ini salah satu contoh, contohnya ya untuk mencari nilai Y-nya. Maka untuk nanti T sama dengan 5 misalnya, T sama dengan 5, eee, berarti adalah 15.000 dikali E pangkat 2,5 kali 5, maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya berapa, seperti itu. Oke, nah itu caranya. Lalu berikutnya, masuk ke bab berikutnya strategi pengintegralan. Memiliki strategi apa yang harus dilakukan bila didapatkan pada suatu bentuk integral tertentu? Berbeda dengan turunan, tidak ada aturan pengintegralan yang berlaku secara umum. Bila kita dihadapkan pada suatu bentuk integral tak tentu, maka yang dapat kita lakukan adalah bila mungkin sederhanakan dulu bentuk integralnya. Satu, coba hitung integral tersebut dengan teknik substitusi, itu yang paling mudah untuk dilakukan ya, kalau integral biasa tidak bisa dilakukan. Bila ada substitusi yang dapat mengubah integral tersebut ke salah satu bentuk baku yang kita kenal, gitu ya. Bila teknik substitusi gagal, tidak ada gitu ya, tidak bisa dilakukan, coba hitung dengan pengintegralan parsial, itu kedua yang paling sederhana, seperti itu. Tapi kalau ada bentuk-bentuk, yang unik gitu ya, yang kita bisa lihat, misalnya udah trigonometri kayak gitu, kemungkinan besar, bisa menggunakan integral yang lain. Bila integral yang mengandung bentuk akar, kalau ada akarnya, coba substitusi yang merasionalkan. Jika integrannya atau yang diintegralkan yang merupakan fungsi rasional, hitunglah integralnya dengan mendengkomposisi integralnya atas faktor-faktor linear dan atau kuadratiknya, jadi di fungsi rasionalnya. Nah, jadi, ini hanya sebagian ya, jadi artinya tidak semua bentuk integral itu bisa diselesaikan dengan teknik pengintegralan ini. Ada mungkin teknik yang lebih ribet atau mungkin yang memang tidak bisa dilakukan dengan, eee, apa namanya, teknik manual gitu ya, secara manusia, mungkin harus menggunakan komputer atau dengan numerik atau mungkin dengan pendekatan. Nah itu, kasusnya seperti itu. Misalnya bentuk seperti ini apakah bisa dengan substitusi? Jawabannya yang ini tidak bisa ya. Jadi kemungkinan kita menggunakan parsial, ini menggunakan parsial ya, seperti itu. Nah begitu juga dengan yang ini. Apakah bisa, lagi-lagi kita coba-coba ya, apakah bisa dengan substitusi? Ini, kemarin sudah dijawab ya kalau tidak salah ini menggunakan integral parsial juga dan seterusnya. Itu juga dengan ini, untuk yang akar ada bentuknya, integral fungsi yang merasionalkan. Bentuk sin, nah itu harus dilihat mungkin harus menggunakan, teknik pengintegralan trigonometri atau mungkin harus disederhanakan terlebih dahulu atau mungkin harus menggunakan suatu identitas trigonometri. Misalnya sin 2x itu bisa diubah ke dalam bentuk 2 sin x cos x, seperti itu. Atau cos kuadrat x-nya bisa diubah menjadi 1 min sin kuadrat x dan lain sebagainya. Nah itu, apa namanya, harus coba secara satu-satu. Kemungkinan besar ini menjadi 2 sin x cos x, lalu menggunakan substitusi, gitu. Jadi tidak menggunakan teknik pengintegralan yang, ditentukan sebelumnya, tapi dengan identitas trigonometri. Karena turunan cos kuadrat x itu adalah 2 cos x sin x, seperti itu ya. Nah, juga dengan yang ini, nah ini ada yang bentuk pecahan seperti ini. Eee, ini
satu min ini pangkat ya, A kuadrat min BX kuadrat ya. Nah, jadi ada bentuk khusus atau, mungkin bisa digunakan yang, nggak bisa dipecah lagi ya, ini pakai bentuk yang khusus. Fungsi apa namanya, teknik pengenalan fungsi yang merasionalkan, integral yang merasionalkan, dan seterusnya ini kalau apakah bisa difaktorkan atau tidak? Kalau bisa difaktorkan mungkin digunakan rasio, kalau tidak apakah, ini sepertinya, menggunakan bentuk khusus lagi ya, yang bagian bawahnya akan berarti menggunakan integral fungsi yang merasionalkan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ya, untuk latihan memang pasti yang sudah ada di sini ya, tapi kalau misalnya secara nyata gitu, kalau kalian melakukan integral, belum tentu integral itu lagi-lagi bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengintegralan ini. Bisa, dilakukan secara sederhana, seperti itu. Baik, materinya sampai di sini. Terima kasih.